Oke. Assalamualaikum Bu Fit. Waalaikumsalam Bu Fahrin. Iya. Jadi kita lanjutkan pembicaraan kita yang kemarin. Hari ini kita ngobrol Iya, lagi. Tapi hari ngobrol ini lagi. tujuan kita ngobrol dialog hari ini kira-kira apa dialog hari ini kita ya? Hari ini ya Bu, saya itu ngajar di kelas 6 sekolah dasar gitu kan Bu, SD. Otomatis, saya tuh berada di fase di mana anak-anak ini sudah mulai fase peralihan dari yang anak-anak, menjadi sudah puber gitu ya, masuk ke masa Hmm. pubernya. Otomatis ketika saya mulai mengajar, mereka, saya harus menyesuaikan dengan tahap, umur mereka, usia mereka. Jadi, Mhm mereka mhm. tuh cepet bosen gitu. Anak-anak di kelas ini dengan umur ini nih mudah bosen gitu. Sementara tujuan kita, terutama seperti di filosofi Ki Hajar Dewantara itu, membuat pelajaran yang menyenangkan, ya Iya, kan. menyenangkan. Mhm. Pelajaran yang menyenangkan. Mungkin dalam beberapa materi, hal itu mudah. Tapi kadang-kadang ada materi pelajaran yang sulit dan ketika kita kehabisan ide untuk membuat pembelajaran menyenangkan itu kelas itu rasanya, eee, nggak enak gitu, Bu. Kita ngajarnya mereka kayak nggak fokus atau mereka terpaksa seperti terpaksa gitu kan mengikuti pelajaran kita. Nah, seperti itu, Bu. Jadi, yang saya rasakan ini susah gitu untuk membuat pelajaran yang menyenangkan itu secara kontinu, konsisten, terus-menerus. Mhm mhm mhm. Mhm. Itulah sekarang Oke. problem saya. Berarti saya tangkap dari pembicaraannya nih Bu Fit ya. Mhm, Eh Kelas Bu Fit, anak-anaknya itu masuk masa puber, kemudian sesuai dengan tahap perkembangannya ya, anak-anak yang puber itu mudah bosan. Akhirnya proses pembelajaran yang Bu Fit lakukan jadi tidak menyenangkan, anak-anak tidak antusias. Tapi dari yang saya tangkap dari Bu Fit kayaknya apa ya? Bagaimana menciptakan anak-anak yang tadinya bosan terus jadi menyenangkan, jadi suka dengan materinya. Akhirnya anak-anak itu jadi proses pembelajarannya jadi berpihak kepada murid sesuai filosofi KHD. Jadi kayaknya yang saya tangkap nih Bu Fit ya, bagaimana Bu Fit inginnya menciptakan sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan dalam diri anak-anak kelasnya juga jadi prosesnya menyenangkan. Gitu ya Bu Fit ya? iya, begitu, Bu. Bagaimana Mhm, kelas itu seru gitu ya kan, menyenangkan gitu, tanpa mhm. kita harus dengan muka ketat gitu kan, tapi materi tersampaikan, anak-anak juga tetap senang gitu belajar. Berarti kalau saya identifikasi berarti ini gimana sih menciptakan anak-anak supaya pembelajarannya jadi menyenangkan gitu ya Bu Fit ya? Iya, Mhm Bu, iya. mhm. Jadi kalau sekarang ini kalau saya ke Bu Fit nih, kira-kira sekarang nih apakah setiap hari tidak menyenangkan atau pada saat-saat tertentu saja yang pembelajarannya prosesnya tidak menyenangkan Bu Fit? Mmm, bisa dibilang, ada sih masa-masa tertentu yang kalau kita membuat dari awal pembelajaran itu kita rancang dengan baik gitu kan, Mhm, kita pakai metode-metode yang seru, itu mhm, pembelajarannya jadi menyenangkan gitu. Cuman terkadang nanti ada beberapa materi atau pembelajaran yang kira-kira menurut anak-anak membosankan. Nah, ini mhm, jadinya seperti mereka nggak fokus gitu kan dalam belajar gitu. Jadi kadang kita yang sebagai guru nih terus kebingungan, "Ini mau ngapain ya nih? Mau ngapain sekarang ini supaya pembelajarannya jadi, bergairah lagi nih anak-anak nih, semangat mhm, lagi." mhm, Nah, terkadang mhm, ide-ide itu yang agak sulit untuk didapatkan. mhm. Oke, berarti fakta yang saya tangkap, berarti nih tergantung materi juga satu ya, ya keadaan tidak Mhm menyenangkan mhm. ini satu faktor materinya ya. Kalau materinya mungkin menyenangkan, akhirnya jadi lebih mudah kita menciptakan sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan.
Tapi dari materi kayaknya yang paling penting itu dari yang Bu Fit kemukakan adalah strategi kayaknya ya Bu Fit ya. Benar ya? Iya, 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 iya. Mhm. Strategi saya dalam mengajar gitu ya. Iya. Iya, benar. Berarti bagaimana menciptakan strategi supaya anak-anak jadi yang tadinya bosen, jadi prosesnya lebih menyenangkan, walaupun materinya sulit, tapi prosesnya kita sistematiskan supaya lebih terlihat menyenangkan. Gitu ya Bu Fit ya? Iya, mhm. Nah, Oke. terkadang untuk memunculkan strategi-strategi itu gitu, Bu, Mhm terkadang mhm. kan, kita itu harus benar-benar membagi waktu, ya kan, di Mhm situ. mhm. Itu terkadang masalah yang saya hadapi bagaimana, eee, setelah selesai hari ini satu pembelajaran, hari ini harus merancang lagi pembelajaran besok, itu sih Mhm. mungkin yang agak sulit. Ya, jadi Iya, eh strategi yang paling pertama nih kayaknya ya Bu Fi ya, supaya pembelajaran jadi menyenangkan, anak-anak nggak bosen, strateginya. Cuman yang jadi iya, permasalahan sepertinya bagaimana membagi waktu untuk menemukan strategi-strategi baru gitu kayaknya ya Bu Fit ya. iya. Heeh. Membagi Nah, waktu, mm-mm, kemudian mendapatkan mm-mm, ide baru gitu kan, Bu. mm-mm, Bagaimana karena di SD itu guru kelas kan, jadi mm-mm. harus mengampu seluruh pelajaran gitu. Jadi bagaimana kita setelah selesai di materi ini, mau masuk ke materi berikutnya, ini tetap menyenangkan nih kelas gitu. Oke. Ataukah memang nggak masalah gitu, anak-anak sekalinya senang atau besok-besok nggak usah senang atau gimana ya, gimana Atau kira-kira kalau gitu? Bu Fit itu biasanya ideal ini kan guru Mhm, mata pelajaran di kelas ya. iya, Idealnya Bu Fit biasanya menyiapkan materi per hari, per 3 hari atau per minggu gitu idealnya. ya, karena guru kelas biasanya satu mata pelajaran itu, bisa kenanya itu 2 kali dalam seminggu gitu. Jadi biasa saya menyiapkan strategi itu memang untuk satu minggu gitu, untuk satu Mhm, minggu mhm. pembelajaran gitu biasanya. Jadi kalau kira-kira nih Bu Fit strateginya kalau hari ini Selasa nih, hari ini hari Mhm, Selasa, kira-kira Bu Fit merencanakan untuk 1 minggu ke depan, Senin sampai Sabtu itu kira-kira di hari apa gitu ya Bu Fit? di Sabtu di Oh, di Sabtu Sabtu. nanti bisa di Sabtu, namun kadang-kadang ya kalau pas ada idenya, dibuat aja gitu, Bu, takut idenya hilang lagi gitu kan. Kadang-kadang pas dapat ide, oh yaudah dibuat lagi gitu untuk minggu pertemuan berikutnya. Oh, berarti udah bisa saya tangkap nih tadi kemungkinan Heeh, solusinya adalah tadi waktu ya, pembagian waktu tadi kayaknya keluhan Bu Fit waktu dan Bu Fit sebenarnya sudah menjawab keluhannya. Berarti kayaknya di Sabtu ada deadline-nya. Bener nggak ya? iya, di Sabtu nih, jadi Nah, berarti menentukan di Sabtu setiap ini Sabtu gitu, nih ya. jadi kayaknya berkutat gitu kan kalau udah Sabtu, "Ayo yuk buat ide baru nih," gitu. Mhm. Berarti di Sabtu itu deadline-nya, kalaupun sebelum Sabtu ketemu ide langsung dituangkan. Tapi mau nggak mau di Sabtu ada deadline untuk menyiapkan materi di 1 minggu ke depan. Mungkin gitu ya Bu Fit? Iya gitu, Bu. Oke. Berarti strateginya adalah mengatur waktu, kemudian setelah mengatur waktu untuk merencanakan strategi pembelajaran 1 minggu ke depan di hari Sabtu ini kira-kira gitu ya Bu Fit ya? Iya, Bu, bener. Oke, berarti kira-kira Oke. Heeh. menurut Bu Fit, kapan nih kira-kira bisa merencanakan di Sabtu ini atau Sabtu depan ini? Sepertinya akan dilakukan segera gitu ya, Bu, akan Iya. dilakukan segera. Kalau bisa sebelum hari Sabtu ketika idenya muncul, langsung, dieksekusi ya kan, untuk membuat materi di pembelajaran pertemuan berikutnya, gitu. Iya. Berarti udah bisa kira-kira di Sabtu ini ya, Sabtu ini udah mulai deadline akhir untuk persiapan eh, pembelajaran strategi di minggu depan ya. Minggu depan, iya, Bu, Iya. bener, mhm.
Jadi kira-kira di Sabtu tanggal 2 September ini udah bisa mulai nih. Bisa. Setiap Sabtu gitu ya, Mhm. setiap Sabtu buat strategi untuk 1 minggu ke depan deadline-nya. Tapi sebelum Sabtu ketemu ide-ide nih, langsung Terus dituangkan dalam strategi gitu kayaknya ya. iya, insyaallah Mm-mm. Bu, insyaallah bisa. Insya Allah. Strateginya udah oke, keren. Tinggal cari apa ya? Biasanya dapat strategi dari mana tuh, Bu? Dapat Ide-ide strategi, itu. ide-ide baru gitu. Nah, itu dia, itu kadang itu, lewat kalau misalnya FYP di beranda kali ya, Bu, ya. Mhm. Ya kan, di Iya Instagram ya. itu saya banyak juga sih mengikutin guru-guru yang kreatif-kreatif, inovatif, terkadang Mhm. dari situ sih saya mengambil ide-ide untuk pembelajaran berikutnya atau, lihat-lihat ya lebih sering memang media sosial dan kemudian Mhm. mungkin dari teman-teman sejawat ketika Iya, bertukar pas deh pikiran dengan Bu teman Fit. Jadi sejawat udah oke, udah bisa di hari Sabtu ini susun strategi, lihat-lihat medsos, kemudian lihat-lihat eh apa? Inspirasi-inspirasi dari teman-teman guru yang lain untuk strateginya supaya anak-anak kita tidak lagi bosen, proses pembelajarannya jadi menyenangkan gitu ya Bu Fit. iya Bu, mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan Mm-mm. bisa karena Kira-kira teman yang bisa kayaknya bantu siapa nih Bu Fit? nah ini nih Bu, teman-teman sejawat lah ya, rekan sejawat ada itu sih, kalau di sekolah ada sih kita beberapa yang, eee, masih bisa dibilang muda lah ya Bu, yang Mm-mm. belum senior-senior banget gitu kan. Jadi masih sama-sama cari ide terus, jadi kadang-kadang ketika dia cari ide, kita Mm-mm. bicarakan, "Bisa nih dipakai di kelas ini, oh ini di kelas ini," gitu. Jadi sering juga sih sharing, ini. Dan juga kadang ide itu dari anak-anak bisa ya, terbantu kolaborasi Mm-mm. dengan rekan-rekan sejawat juga, gitu kan. Iya, iya. Berarti udah dapat apa kesepakatan kita hari ini Bu Fit setelah ngobrol kira-kira apa ini hal baru yang kedepannya bantu Bu Fit buat atur strategi, buat atur supaya proses pembelajaran menyenangkan kira-kira apa ya Bu Fit? Dari Dari ngobrol kita hari yang ini gitu. obrolan kita ini gitu ya, jadi, ternyata menumbuhkan semangat anak itu memang wajib ada dari kita ya, effort dari kita gitu, usaha dari kita, bagaimana kita harus terus-terus cari ide baru, inovasi baru gitu kan, lewat Mhm. dukungan teman-teman juga, dukungan Iya, bantuan dari komunitas-komunitas pendidikan juga, sehingga kolaborasi gitu ya. iya, sehingga ide-ide itu bisa banyak muncul, bisa Mhm. diaplikasikan ke kelas, gitu Iya. sih, Bu. Jadi nggak ada yang tidak mungkin ya. Bisa kita ciptakan Mhm. proses pembelajarannya jadi menyenangkan ya Bu Fit ya. Ya insyaallah, Bu, insyaallah Iya. bisa. Nanti saya lihat Bu Fit, gimana kelasnya dengan strategi Iya pembelajaran yang baru, ide-ide kreatif yang baru, pasti hasilnya luar biasa. iya, insyaallah. Mudah-mudahan ya, Bu, mudah-mudahan dari apa yang kita bincangkan ini bisa juga menjadi inspirasi saya, supaya terus mencari ide-ide baru pembelajaran Mhm. itu ya, Bu. Berarti Iya. harus tetap menyenangkan lah pembelajaran itu ya, Bu? Iya. Jadi hari Heeh, Sabtu udah bisa disusun ya strateginya. Nanti iya. Sabtu ke depan nanti kita ngobrol lagi gimana, apakah sukses nggak 1 minggu ke depannya. Oke. Oke Bu Fit, terima kasih loh ngobrol-ngobrol hari ini. Saya juga dapat ide juga. Ternyata media sosial bisa bantu kita untuk ngasih kreativitas dalam pemilihan strategi pembelajaran. Makasih Bu Fit. Iya bener tuh, Bu, ya. Terkadang, nggak nyangka gitu ya, dari FYP-FYP yang lewat-lewat di beranda, tuh guru-guru muda sekarang tuh keren-keren gitu ya, Bu, ya. Cara Hmm. mereka ngajar itu dituangkan di media sosial sehingga bisa langsung berbagi dengan guru lain. Kalau dulu kan guru-guru agak sulit ya, Bu, mau berbagi ilmunya terkadang ya kan, kalau dia punya ilmu untuk dia sendiri. Tapi sekarang, Iya, kerennya benar benar. guru-guru muda ini inovatif-inovatif ini nggak segan-segan gitu ya kan membuka, Iya, benar. eee, cara dia mengajar ke media. Dan berbagi gitu ya.
sama kita berbagi. juga. Ya, bener, Dan itu yang berbagi. jadi bantu kita tentunya untuk Mm-mm. mengembangkan juga kemampuan kita dan strategi kita dalam proses pembelajaran ya Bu Fit ya. Iya, karena ide itu susah ya Bu ya. Ide itu susah. Jadi ada bantuan ide-ide ini. Mm. Terima kasih ya Bu Oke. Farin atas Ya, sukses buat obrol-obrolannya Bu hari Fit. ini. Semoga menyenangkan pembelajarannya, anak-anaknya nggak bosen lagi. Amin. Semoga Oke. seperti itu. Karena memang menghadapi anak kelas 6 ini yang mulai puber, jadi gurunya juga harus ikut-ikutan di masa puber juga ya kan. Harus bisa Semangat Bu mengikuti Fit, semangat. ritme belajar. Ya, semangat. Oke. Ya, Oke. terima kasih Bu Fit. Ketemu lagi minggu Ya, depan. ya, Bu Farin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.